praktikum tentang optik. Yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang disiapkan untuk praktikum ini, yang pertama yaitu cermin datar, kemudian cermin cembung, cermin cekung, kemudian lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya. Baiklah, kami akan langsung melakukan percobaan satu, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Susunan lampu senter ini sudah susunannya, ada cermin datar, kemudian celah cahaya. Dan di sini kami akan menyalakan lampu senter, kemudian diamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2. Sudut datang dan sudut pantulannya. Sudut datang, sudut pantulan. Letakkan ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul. Tanya lah tuh. Ya kan? Sudutnya sudut pantulnya. Kira. Tolongnya ya. Letakkan sebuah benda dalam hal ini lilin di depan cermin datar. Lilin letak di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan lilinnya dihidupin. Pakai tablet kertas apa celaknya lagi? Kemas yang pertama. Lanjut ke percobaan yang B. Sudah dengar? Kemudian ini percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sini sudah ada cermin cembung, lilin, kemudian layar. Lilin sudah dinyalakan dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sudah tuh, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Catat. Sudah. Lanjut ke yang C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung. Tidak ada cermin. Sudah. Cermin cekung, lilin, layar. Sudah susunannya. Kemudian nyalakan lilin. Sudah. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Sudah. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Bagaimana Coba ini ada. Selanjutnya. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam.
sudah. Iya. Kemudian jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, Menjauhi cermin. Ya. maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang serta tidak nampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Ya, bagus. Ukur. Ya, bagus. Oke, catat. Sudah, fit. Balok kaca. Balok kaca. Celah cahaya itu ini tadi. Ini mana celah cahaya tadi? Di sini. Celah cahaya. Celah cahaya. Ini lagi. Lilin kak. Ada yang tak? Lilin kak orang apa? Iya, bagus. Ayo, sudah. Oke. Teruskan. Dari center celah cahaya balok kaca sudah. Jadi susunannya ada Iya, balok sudah. kaca, celah cahaya dan lampu senter. Ya. Lampu senter sudah dinyalakan. Belum. Kemudian amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Balok kaca. Tembus. Ya. Belum, Pak. Kemudian Belum masuk. gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut hiasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut hias tersebut. Ya, hancur. Ukur ya. Ya. Kemudian Kemudian, yuk gimana? Turun itu ini. ya. Nah, Kemudian pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Lensa cembung. Ke buku, Kak. Bukan. di buku, di buku. Ini beda lagi. Dekatkan kamera. Kemudian pergunakan lensa cembung mengamati sebuah huruf pada jarak relatif Besar. dekat. Besar. Terus kemudian geserkan lensa perlahan menjauhi huruf sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa. Berapa nih? 27. Udah nampak tuh? 27 meter ya. 20 cm. Sentimeter. Ya. Terus catat bagaimana Jam sok lungan kepada dia. sifat-sifatnya, catat sifat-sifatnya yang ditampilkan pada Dah. itu. Ya. Oke. Layar, lensa cembung, lilin. Layarnya mana? Layar, lensa cembung. Keselu itu. Aduh. Gede kepada ini Lilin dan pembaris panjang seperti ini. Pembaris panjangnya. Letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Catat apa sifat-sifatnya. Kemudian pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geser lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Lensa cekung kita ini. Ini. Yang mana lensa cekung? Ini cembung, ini cembung. Oke, coba. Ini cembung. Ini. pakai kak. Kayak kayak tadi. Sampai jauh. Jauh. Pak jauh ya? Ya, jangan-jangan ini Anda bisa Jangan, ukur jangan. ke ini. Kita ukur ke misternya. Kira-kira 30 cm. Bagaimana sifat-sifatnya? Masih kelihatan. Masih kelihatan jelas. Oke, huruf masih kelihatan jelas. Ya. Oke, sudah.